Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pembahasan uji kompetensi, yaitu bab 9. Materinya adalah sistem ekskresi manusia. Materi ini merupakan materi IPA kelas 8 SMP semester 2. Masih menggunakan buku yang sama, yaitu buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017 untuk K13 untuk kelas 8 semester 2 kemudian untuk halamannya yaitu 110 sampai dengan 113. Semoga video pembahasan uji kompetensi bab 9 sistem ekskresi manusia ini dapat bermanfaat bagi siswa SMP dimanapun kalian berada, terutama kelas 8. Mari kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, pastikan pilihan ganda pilihan ganda. Sebelum ke nomor 1, seperti biasa, mohon supportnya, dukungannya untuk channel saya Umi Fitri Espansa. Mohon like, komen, subscribe agar kami tambah semangat dalam membuat video-video untuk siswa SMP. Untuk soal yang pertama, berikut ini yang tidak termasuk alat ekskresi adalah: hati jelas mengeluarkan empedu, kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin. Nah, kalau usus besar kan mengeluarkan kotoran atau TA1, itu berarti dia bukan alat ekskresi, karena ekskresi kebanyakan berupa cairan, sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Pernyataan berikut ini yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran manusia adalah: ginjal menghasilkan urin, benar. Kulit menghasilkan keringat, benar. Pankreas menghasilkan enzim amilase, salah karena pankreas itu ini menghasilkan enzim insulin bukan amilase. Amilase dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut Kemudian bagian kulit yang berperan sebagai alat ekskresi adalah kelenjar keringat, ini benar. Berarti jawabannya adalah nomor 2C. Nomor 2C. Sekarang kita menuju ke nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini gambar alat ekskresi. Ini ginjal, ini ureter, ini kandung kemih, ini uretra Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor. Menampung urin sebelum dikeluarkan lewat tubuh kan sebelum melewati uretra berarti nomor 3 kalau menurut saya, atau kandung kemih jawabnya C. Sekarang kita menuju nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini ini gambar ginjal kita tubulus bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin primer adalah: urin primer itu urin yang pertama kali dilakukan penyaringan darah atau filtrasi Nah, difiltrasi otomatis di kulit ginjal, tepatnya di glomerulus. Berarti jawabannya adalah A. Ini adalah glomerulus atau kulit ginjal. Ini tubulus proximal, ini lengkung Henle 3, dan naik itu tubulus distal. Nomor 4, tubulus kolektivus, pengumpul urin. Kita menuju ke nomor 5.
Sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urin yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh. Berikut ini yang bukan merupakan zat yang terdapat pada urin hasil proses filtrasi, berarti urin primer ya, adalah, nah kita cari yang paling tepat, glukosa jelas ya. Di penyaringan pertama kali zat-zat yang masih berguna itu salah satunya glukosa, kemudian asam amino juga ya, asam amino atau protein. Sel darah merah ini enggak, karena apa? Sel darah merah ini tidak bisa disaring oleh filtrasi di ginjal, tapi sel darah merah perginya ke hati untuk dirombak menjadi sel darah merah yang baru ya, dan juga zat warna empedu. Kemudian garam-garam mineral ini juga itu ya, yang berguna juga, diserap juga atau disaring juga ini ya, filtrasi kemudian nanti diserap kembali. Berarti jawabannya adalah C ya, nomor 5C. Sekarang nomor 6. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah, kita bisa langsung melihat ya. Coba kita hembuskan nafas kita ya. Nah, kita tahu yang keluar dari mulut kita itu apa? Karbon dioksida dan uap air. Berarti jawabannya apa? D ya. Ya, langsung D. Kita menuju ke nomor 7. Zat berikut yang tidak dihasilkan oleh hati. Hati itu menghasilkannya kan memang urea ya, NH3, bilirubin, getah empedu, berarti yang tidak itu B ya, glukosa. Nomor 8. Kulit berfungsi sebagai alat ekresi karena ya melindungi tubuh dari kuman bukan ya, mempunyai kelenjar kena ini. Keringat itu kan hasil ekresi dari kulit, bisa keluar karena dia dihasilkan oleh kelenjar keringat. Berarti jawabannya B. Nomor 9. Adanya batu ginjal di dalam rongga ginjal dapat menimbulkan ya pasti apa ya, di batu ginjal, di rongga ginjal, nefritis, rusaknya nefron oleh bakteri. A tidak ya. Hematuria, nah ini ya, pengendapan batu di rongga ginjal. Kalau saya mendekati B ya, hidronefron enggak, penimbunan hidro kan air ya, air sehingga menyebabkan nefron membengkak, dan juga disebabkan oleh ini bakteri. Sisis itu biasanya oleh kuman. Diabetes insipidus ini, kalau ini adalah beser, terlalu banyak pipis yang keluar. Berarti yang paling tepat adalah B, hematuria ya. Sekarang nomor 10. Bila kadar glukosa dalam urin 1,5%, maka kemungkinan orang tersebut menderita ya 1,5% itu termasuk itu ya besar ya. Gagal ginjal enggak ya, gagal ginjal berarti ginjal tidak bisa menyaring zat yang masih berguna lagi. Penyakit diabetes mellitus berarti kencing manis. Penyakit diabetes insipidus ini pipisnya terlalu banyak. Peradangan kandung kemih ini juga ada hubungannya, tapi tidak langsung ke ini molekul glukosa. Yang ada hubungannya dengan kadar glukosa itu berarti kan diabetes mellitus atau kencing manis. Jawabannya adalah B. Soal pilihan ganda sudah selesai, kita menuju ke soal isai atau uraian. Sebutkan macam-macam organ yang berperan sebagai alat ekresi pada manusia dan zat yang diekresikan atau yang dikeluarkan. Kita jawab. Macam-macam organ yang berperan sebagai alat ekresi. Paru-paru ya, ginjal, kulit, hati. Zat yang dikeluarkannya, paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Ginjal itu jelas urin, kulit keringat, hati bilirubin dan biliverdin, yaitu hasil dari pemecahan sel darah merah di hati menjadi zat warna empedu.
untuk memberi warna tinja ataupun juga urin ya. Nomor 2, pembentukan urin terjadi di dalam ginjal. Isilah tabel di bawah ini ya, ada 3 proses. Langsung kita jawab ya. Proses yang pertama yaitu filtrasi, penyaringan darah, terjadi di glomerulus. Bahannya darah, hasilnya urin primer, yaitu urin yang masih mengandung zat-zat yang masih berguna. Yang kedua, reabsorpsi, terjadi di tubulus contortus proximal ya. Kemudian bahannya urin primer, hasilnya urin sekunder. Urin sekunder itu apa? Urin yang zat-zatnya diserap kembali yang masih berguna oleh glomerulus ya. Oleh ini ya, tubulus diserap kembali, reabsorpsi itu penyerapan kembali oleh tubulus contortus proximal. Kemudian augmentasi, setelah disaring ya, urin primer disaring kemudian diserap kembali, otomatis kan tinggal sisanya. Nah, yang namanya sisa berarti harus apa? Dibuang. Nah, augmentasi sendiri artinya apa? Penambahan sisa-sisa zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari tubuh. Terjadi di mana? Tubulus contortus distal ya. Kemudian yang disaring di sini adalah urin sekunder. Hasilnya yaitu urin yang sesungguhnya, di mana urin yang sesungguhnya adalah urin yang bisa langsung dikeluarkan dari tubuh bersama-sama zat-zat yang tidak berguna. Namanya ini tadi augmentasi ya, sisa obat, sisa hormon dan sebagainya. Soal nomor 3, mengapa bila kita berada dalam kondisi yang panas tubuh mengeluarkan banyak keringat? Sangat berbeda ketika kita berada pada tempat dengan suhu dingin. Jawabannya adalah ini. Pada otak di bagian hipotalamus akan mengatur jumlah air di dalam darah. Ketika otak mendeteksi bahwa di dalam darah terlalu banyak air, maka hipotalamus akan melepaskan sejumlah hormon yang mendorong ginjal untuk mengurangi jumlah air yang ada di dalam darah, sehingga ginjal akan meningkatkan jumlah urin yang dikeluarkan. Begitu pula ketika pada suhu udara panas di siang hari. Ketika jumlah cairan di dalam darah tinggi, hipotalamus akan mengeluarkan hormon dan memberikan sinyal kepada kelenjar keringat yang ada di dalam kulit untuk memproduksi keringat yang lebih banyak. Nah, itu jawabannya. Sekarang kita menuju ke soal nomor 4. Pada suatu pemeriksaan laboratorium, diuji urin seseorang pasien, ternyata ketika diuji dengan menggunakan indikator Benedict ya, ini untuk menguji kadar glukosa berwarna merah bata. Berarti urinnya mengandung glukosa ya. Ketika diuji dengan bioret, urin reaksi warna ungu berarti juga mengandung protein, karena bioret adalah indikator untuk menguji protein kalau berwarna ungu. Berdasarkan hal tersebut, analisislah penyakit yang terjangkit oleh pasien dan bagian ginjal manakah yang mengalami gangguan ya. Pasien menderita albuminuria, yaitu di dalam urin terdapat protein. Kerusakannya yaitu pada glomerulus, dan juga menderita diabetes mellitus ya, di dalam urin ada glukosa. Kerusakannya pada tubulus proximal. Tubulus proximal merupakan bagian dari ginjal yang berfungsi dalam tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Artinya, jika terjadi kerusakan pada organ ini akan menyebabkan gangguan-gangguan. Misalnya ditemukan adanya glukosa pada organ ini karena tubulus proximal tidak mampu mereabsorpsi urin primer, sehingga dalam urin masih mengandung glukosa ya. Jadi penyakitnya adalah albuminuria dan diabetes mellitus atau kencing manis. Sebutkan 3 macam pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi.
Contoh pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi diantaranya adalah mengatur pola makan yang seimbang, meminum air mineral 2 liter per hari, olahraga teratur, dan tidak menunda jika akan buang air kecil. Jadi nggak boleh ngempet pipis ya, karena apa? Pengendapan air pipis bisa, kalau dikandung kemih, bisa menyebabkan kencing batu, kalau di rongga ginjal menyebabkan itu batu ginjal ya, seperti itu. Jadi kita harus menerapkan pola hidup sehat. Demikian tadi pembahasan uji kompetensi bab 9 mengenai sistem ekskresi manusia. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi siswa kelas 8 SMP dimanapun berada. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.